Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah dimanapun Anda berada, insya Allah pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengidentifikasi ayam sehat atau ayam yang sedang sakit dalam kandang. Adapun cara yang kita bisa lakukan, yang pertama dengan mengetahui riwayat kandang dengan cara melihat recording apakah 3 hari sebelumnya terjadi kematian yang tinggi. Yang kedua, untuk memastikan ayam sehat atau tidaknya dengan cara melakukan pembedahan terhadap ayam mati tersebut. Kali ini saya akan melakukan pembedahan, tapi sebelum melakukan pembedahan kita siapkan terlebih dahulu beberapa peralatan. Yang pertama, siapkan sarung tangan. Yang kedua, gunting bedah. Yang ketiga, tisu. Dan yang terakhir, air bersih. Baiklah, proses pembedahan kita mulai dari melihat penampilan ayam itu sendiri secara keseluruhan. Yang pertama dari kaki. Baik, di kaki ini kita bisa lihat di telapak kakinya tidak terjadi luka atau kita bisa katakan kapalan. Ini bisa menandakan bahwa kualitas sekam kandang tersebut baik. Selanjutnya kita bisa lihat dari warna kaki ini terlihat menguning, tidak terlihat pucat atau kaki kering, yang sering kita bisa katakan ini dalam artian juga tidak terjadi pendarahan, bisa dikategorikan ayam ini sehat. Selanjutnya kita lihat di bagian anus pun ini bisa melihat apakah ada kotoran yang menempel apa tidak. Ini kalau kita lihat ayam ini tidak ada kotoran yang menempel, berarti bisa dikategorikan ayam ini dalam kondisi sehat. Selanjutnya di bagian mata ini kita bisa lihat apakah mata tersebut terjadi peradangan atau tidak dengan cara lakukan penyayatan ke bawah seperti ini. Ini untuk melihat apakah di sekitar kelopak mata ini terjadi peradangan atau tidak. Nah, kalau kita lihat ini ayam tidak ada peradangan, bisa dikategorikan kualitas sekam kandang tersebut baik. Selanjutnya di bagian hidung kita lakukan pemijatan untuk mengetahui apakah ada cairan yang keluar dari hidung tersebut. Biasanya cairan yang keluar itu berwarna bening dan sedikit kekuningan, berbau, bisa dikategorikan ayam ini bermasalah. Tapi kalau lihat seperti ini, dipijit tidak keluar lendir, bisa dikategorikan ayam ini dalam kondisi sehat. Kemudian kita lakukan pemotongan dari pangkal mulut sampai ke dalam. Ini untuk mengetahui kondisi organ pernapasan selanjutnya, yaitu laring dan trakea. Selanjutnya kita lihat bagian laring. Biasanya kalau ayam ini terkena serangan pernapasan, dia juga di sekitar sini terjadi peradangan. Selanjutnya kita lihat organ trakea. Nah, untuk menentukan apakah terjadi peradangan atau tidak, kita lakukan pemotongan pada organ trakea tersebut. Untuk melihat trakea tersebut terjadi peradangan atau tidak, kita lakukan pemotongan dari bagian dalam sampai ujungnya dengan cara dipotong menjadi 2 bagian. Setelah dipotong, kita lihat dalaman trakea tersebut apakah ada peradangan atau tidak, apakah ada iritasi atau tidak, dengan melihat ada bercak apa tidaknya sepanjang saluran trakea tersebut. Nah, kalau lihat dari ayam ini termasuk trakeanya bersih, berarti ayam dalam keadaan sehat, tidak terserang penyakit pernapasan. Kemudian kita lihat di sekitar dada dan paha, kita bukakan bulunya supaya terlihat bagian pangkal paha. Pangkal paha
dan bagian dada. Apakah terjadi perdarahan atau tidak? Nah, kalau terjadi perdarahan, berarti ayam ini bisa dikatakan ayam kurang sehat. Kalau tidak terjadi pendarahan seperti ini, bersih, pangkal pahanya, dadanya juga bersih, berarti ini termasuk ayam kategori sehat. Setelah tadi melihat penampilan luar, kita lakukan pembedahan dengan cara membuka jalan dari bagian rongga perut. Kemudian kita lihat setelah dibukakan tadi, di sini terlihat ada beberapa organ. Yang pertama organ jantung, ini. Organ jantung. Kemudian ada hati. Kemudian ada propendiculus atau gizzard. Kemudian ada usus. Selanjutnya, sebelum kita keluarkan organ-organ yang tampak di sini, kita lihat bagian bawahnya ini, di sini ada kantung udara. Nah, ini salah satu bisa menjelaskan kalau kantung udara tersebut berwarna keruh atau berbusa, itu bisa menandakan bahwa pernapasan ayam ini terganggu. Sebaliknya, kalau kantung udara ini bersih, ini bisa termasuk ayam ini dalam keadaan sehat atau pernapasannya tidak terganggu. Selanjutnya kita lakukan penarikan keluar seperti ini. Organnya kita tarik. Oke, selanjutnya setelah tadi organ dikeluarkan, ini terlihat ada organ jantung, kemudian paru-paru, dan kemudian ini alat kelamin jantan, testis, dan ini ginjal, kemudian yang ujung adalah bursal. Nah, dari kita lihat di sekitar sini, kalau lihat dari jantung, organ jantung ini dikategorikan normal karena bentuknya masih seperti kerucut ke bawah. Kalau terjadi gangguan pernapasan atau kualitas udara dalam kandang itu buruk, ini biasanya jantungnya membengkak, terjadi pembengkakan dan tidak seperti berbentuk kerucut seperti ini. Oke. Selanjutnya paru-paru juga sama. Kalau kualitas buruk dalam kandang, ini juga bisa digambarkan dari paru-paru tidak akan berwarna kemerahan, tapi akan berwarna kehitaman. Kalau kita lihat organ di sini, ini masih berwarna kemerahan. Berarti masih aman untuk pernapasannya. Lanjut ke ginjal, ginjal juga sama. Ini kalau kita lihat, ginjal yang normal itu tidak terjadi pembengkakan. Seperti ini. Rata dan tidak terjadi perubahan warna. Biasanya kalau ginjal bengkak itu terjadi seperti warna batik, ada gerat-gerat putih. Nah, ini kita lihat tidak ada. Organ terakhir yang kita lihat ini ada bursal. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau lihat dari ukurannya, ini bursal ini dalam keadaan normal, berarti tidak terjadi pembekakan dan bisa menentukan apakah ayam ini terserang virus atau tidak. Biasanya termasuknya virus seperti gumboro ini bisa diperlihatkan dengan bursal yang membengkak sebesar kelereng. Nah, untuk menentukan apakah dalamnya terjadi pembengkakan atau tidak, lakukan pemotongan di bagian luar secara melintang.
Lakukan pemotongan melintang ke dalam, lalu kita dorong ke atas ininya bursalnya. Jadi setelah pemotongan dan ini didorong ke atas, ini terlihat bursalnya karena memang ukurannya standar, yaitu ukurannya kecil. Nah, untuk menentukan apakah ini terserang virus atau tidak, kita bisa lakukan pemotongan atau pengambilan bursal tersebut dengan cara ganti. Seperti ini. Kemudian lakukan penyayatan ke dalam untuk mengetahui apakah terjadi pendarahan atau tidak di dalam bursal tersebut. Kemudian kita bisa bukakan bagian dalamnya. Kalau tidak terjadi peradangan atau ada bintik-bintik hitam di permukaan dalam bursal ini bisa dikategorikan ayam ini tidak sedang terserang virus Gumboro. Berarti dalam keadaan normal. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada organ hati. Nah, organ hati ini kita bisa simpulkan kalau ukuran antara hati yang sebelah kanan dengan hati yang sebelah kiri itu sama, itu dikategorikan normal. Kedua, dari bentuk warna, apakah warnanya kemerahan atau tidak, itu juga bisa dikatakan normal apa tidak. Nah, kalau lihat hati di sini, ini dari bentuk memang lebih besar yang bagian kiri. Kemudian ini warnanya kurang merona atau tidak kemerahan karena ini ada kelihatan seperti kehitaman. Ini bisa dikategorikan bisa dari faktor air yang kurang baik untuk ayamnya, atau memang ayam ini terserang bakteri E. coli. Oke, kita balik. Ini bagian bawahnya ada yang berwarna hijau, itu adalah empedu. Kemudian ini yang berwarna bulat kemerahan namanya limpa, dan ini di sini ada propen dan ventriculus dan proventriculus. Nah, kita bisa simpulkan kalau ayam ini sedang dalam keadaan sakit, bisa dilihat dari bentuk limpa yang lebih besar 2 kali lipat dan terjadi pembengkakan. Biasanya ditandai dengan seperti urat-urat keluar atau warna putih keputihan. Kemudian limpa juga sama. Empedu, kalau ayam ini terserang penyakit, ini empedunya akan membengkak atau ukurannya lebih besar. Kemudian kita lihat organ selanjutnya adalah organ usus. Ini organ usus panjang ya. Dari usus tersebut, nah, kemudian kita bisa menentukan apakah pencernaan ini dalam keadaan normal apa tidak. Bagaimana caranya? Nah, kita lakukan pemotongan usus tersebut. Setelah tadi dipotong bagian ususnya, ini kita bisa lihat kalau sepanjang usus ini tidak terjadi peradangan atau tidak terjadi bintik-bintik merah, bisa dikategorikan pencernaan ini, ayam ini dalam keadaan normal. Dan kita bisa lihat dari ketebalan usus tersebut, ini termasuk normal karena agak tebal. Nah, ini bisa dikatakan bahwa dengan semakin lebar permukaan si usus, berarti pilih-pilih semakin lebar, ini membuat penyerapan nutrisi bisa semaksimal mungkin. Nah, di ujung kita lihat ini ada namanya percabangan, atau kita katakan ini ada 2 sekung kiri kanan. Nah, kalau terjadi perubahan organ, biasanya ini terjadi pembengkakan, ukurannya lebih besar, dan biasanya kalau ayam ini terserang penyakit semodel koksi, ini terjadi seperti ada pendarahan. Dan ini juga bisa dibuktikan dengan cara dibuka, kita belek bagian dalamnya, apakah ada pendarahan apa tidak. Kemudian di perbatasan ini kita namakan ada sekatonsil. Ini juga sama, adalah respon tubuh ayam kalau
dia terserang virus bisa kita lihat di perubahan percabangan ininya, di sekat tonsilnya, dengan cara kita buka apakah ada spot hitam atau tidak. Biasanya kalau ayam kena virus gumboro ini bisa ada spot hitam di dalamnya. Nanti kita buka. Oke, setelah kita buka tadi bagian sekumnya, ini kalau kita dekat lihatnya, kalau tidak terjadi peradangan, biasanya ada bintik-bintik, ada spot putih dan biasa warna kemerahan. Ini bisa dikategorikan ayam ini mengalami gangguan pencernaan. Tapi ini bisa kita lihat tidak ada spot bintik-bintik hitam pada sekum. Kemudian selanjutnya pertemuan antara tiga cabang ini dikatakan sekat tonsil. Salah satu ciri ayam ini kena virus IBD atau gumboro, biasanya sekat tonsilnya ada bintik hitam di sekitar percabangan ini. Ini kita lihat tidak ada bintik hitam. Berarti ayam ini dalam kategori tidak terserang virus gumboro. Terakhir kita lihat ini ada bagian propetriculus dan gizzard. Nah, kita bisa lihat apakah organ ini normal apa tidak dilihat dari ukuran propetriculus harus lebih kecil dari gizzard. Nah, kemudian selanjutnya apakah ayam ini terserang golongan virus apa tidak, kita bisa melihat bagian isi dalamnya dengan cara membedah menjadi dua bagian. Setelah dibuka, ini kita bisa menyimpulkan kalau ayam ini terserang virus bisa terlihat dari persinggahan atau perbatasan antara propetriculus dengan gizzard. Ini perbatasannya. Kalau di sini tidak terjadi pendarahan, biasanya berbuah bintik-bintik merah, berarti ayam ini lagi tidak terserang virus. Selanjutnya kita lihat gizzard pun kita bisa lihat. Kalau bentuk kulit gizzardnya keras, tidak lembek dan tidak ada luka seperti bintil-bintil kena luka, ini juga dikategorikan kalau lihat dari hasil bedahan ini, gizzard ini dalam keadaan normal atau baik. Itulah proses pembedahan dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.